kita. Amin. Haleluya. Kita mau puji nama Tuhan dengan sukacita karena besar kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Apa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, kita bersyukur pagi hari ini dan saatnya kita mau tunduk kepala bersama, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat hari yang baru yang Tuhan beri untuk kami. Kami dapat kembali datang kepada Tuhan beribadah dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Itu semuanya karena kebaikan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami memulaikan ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati setiap kami. Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami hendak bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak
Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Amin. Mari semuanya kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Haleluya. Dengan hati bersuka rasakan dari hati
saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Biar Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan kami seluruh jemaat-Mu yang ada dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami dapat lakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bersuka cita hari ini karena kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini, umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan hari ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, membawa kita lebih mengenal Tuhan. Dan biar firman Tuhan hari ini benar-benar menguatkan kita bagaimana kita menjalani hidup pada saat-saat ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita membaca ada satu ayat di dalam kitab Yakobus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Di bagian A berkata demikian, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Mungkin ada yang berkata, seandainya tidak ada masalah, betapa senangnya hidup saya hari ini. Tetapi kenyataannya masalah itu ada. Dan setiap kita yang ada di dunia ini, siapapun Anda, pasti menghadapi yang namanya masalah. Dan masalah itu bisa saja mengusik ketenangan kita. Dan tidak sedikit dari kita seperti dipaksakan untuk berpikir dengan keras tentang bagaimana cara melewati masalah yang sementara kita hadapi. Tujuannya untuk kita bisa hidup lagi dalam ketenangan. Tetapi yang sangat mengkhawatirkan adalah waktu masalah itu mempengaruhi kita dan mempengaruhi cara pikir kita, cara kita menyikapi masalah itu. Karena bisa saja masalah itu membawa kita jauh, menenggelamkan kita, dan kita tidak punya kemampuan untuk bangkit. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena di sana pasti akan muncul yang namanya ketakutan, sampai membuat kita pada titik di mana kita menyerah dengan keadaan. Dan ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Solusinya yang paling tepat adalah waktu kita datang memutuskan untuk dekat dengan Tuhan. Ini hal penting, saudara. Tetapi sayangnya kita sering mengabaikan hal yang sangat penting ini. Padahal kunci ketenangan bukanlah diukur dari besar kecil masalah yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Jadi bukan karena masalah, tapi tergantung bagaimana dekatnya kita dengan Tuhan. Inilah solusi yang diberikan oleh seorang Yakobus melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yaitu mendekat kepada Allah. Dalam terjemahan lain berkata, hampirilah Allah. Haleluya saudara. Hampirilah Allah. Tujuannya adalah untuk bergaul dengan Allah, yaitu membangun hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Di dalam Mazmur pasal 145, mari kita baca bersama ayat ini. Kitab Mazmur 145, ada satu ayat di sini. Mazmur 145, di dalam ayatnya yang ke-18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
Ini bicara tentang hubungan yang dibangun secara terus-menerus. Kata mendekat itu adalah sebuah keputusan yang kita buat waktu kita datang dekat dengan Tuhan. Artinya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara terus-menerus. Jadi bukan karena ada masalah baru kita datang kepada Tuhan, baru kita datang mendekat kepada Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini membuktikan betapa Allah menginginkan Dia untuk tetap dekat dengan manusia. Tuhan Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Bapa, tetapi Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Tujuannya adalah apa? Dia berusaha mendekatkan dirinya dengan manusia ciptaan Dia sendiri. Itu sebabnya itulah bukti bahwa Tuhan mau dekat dengan kita. Kalau kita melihat ada seorang yang sangat luar biasa di dalam Alkitab, yaitu seorang Daud. Daud mengetahui solusi terbaik untuk mengatasi ketakutan dalam hidupnya, bahkan dalam tulisannya yang sangat terkenal di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2. Mari kita baca bersama. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak ketakutan yang pernah dialami oleh seorang Raja Daud. Bahkan kalau kita membaca kisah Daud, bahwa Daud sama seperti kita, tidak terlepas dari yang namanya masalah. Meskipun Daud seorang raja. Di sini membuktikan bahwa siapapun kita, apapun status kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu tidak pernah menjamin bahwa kita terbebas dari yang namanya masalah. Kenapa firman Tuhan katakan mendekat? Ada sebuah usaha yang kita lakukan. Kita ingin mencari Tuhan. Kita ingin rindu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Disitulah letak bahwa kita mampu menghadapi setiap masalah yang kita sementara hadapi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu satu kekuatan yang kita miliki, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini, tapi diberikan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu kita hanya fokus kepada masalah, maka kita tidak akan pernah tenang. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11. Mari saudara lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11, di dalam ayatnya yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah seperti pengharapan yang luar biasa. Masalah boleh datang, tetapi kita tetap bisa tenang dalam menghadapinya karena kita dekat dengan Tuhan. Marilah kita yang berbeban, yang punya masalah, cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena di dekat Tuhan ada satu kekuatan yang selalu menjamin ketenangan kita di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa orang percaya yang begitu sungguh-sungguh memacu hidupnya mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, Anda punya kekuatan yang sangat luar biasa. Karena Anda punya sosok yang memiliki dunia ini, yang menciptakan dunia ini, yang memiliki hidup kita dan menguasai hidup kita. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan,
itu adalah sebuah kekuatan yang tidak terbatas. Mari cari Tuhan dan tetap dekat dengan Dia dalam segala apapun masalah yang kita hadapi. Jangan terfokus dengan masalah yang Anda hadapi. Jangan lihat sebesar masalah yang Anda hadapi, Anda jadi dalam keraguan, dalam ketakutan, dalam kecemasan. Tapi berusaha dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita memiliki ketenangan dan kita memiliki kekuatan. Puji nama Tuhan. Mari tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hanya dekat kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, amin, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, amin, sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, haleluya, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
menyampaikan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami hari ini Tuhan. Bahwa hanya dekat kepada-Mu kami dapat sesuatu yang luar biasa. Dan hanya dekat kepada Tuhan ada ketenangan. Hanya dekat kepada Tuhan ada kemenangan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Biar firman-Mu yang hidup dan berkuasa hidup dalam kehidupan kami, termeterai dalam hidup kami, menjadi penuntun langkah kaki kami, menjadi terang bagi kehidupan kami. Kami berkemenangan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan percaya dan dengan iman. Engkau melakukan segala yang luar biasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan umat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kalau kami boleh lagi beribadah kepadamu. Kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami telah dikuatkan dengan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Bahwa dekat dengan Tuhan kami punya ketenangan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan bersama kami dan Tuhan menyertai kami. Sehingga kami punya kekuatan untuk melewatinya Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu berjalan ini. Di usaha-usaha mereka yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Jauhkan dari setiap roh kegagalan, kerugian, penghalang berkat, kuasa kegelapan, sakit penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus. Dan biar keberkatan Allah menjadi bagian umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Dan kita akan terima berkat. Biar berkat dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita. Dan terus menguatkan kita, menyertai kita, dan memampukan kita. Roh Kudus yang selalu memimpin, memberikan kekuatan dan kemenangan dalam segala yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa
dan akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap cari Tuhan, karena Tuhan luar biasa. Haleluya.